Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di Jalan R.E. Marta Dinata dari arah Tanjung Priok menuju ke arah Ancol. Di sisi kiri ini adalah konstruksi layang dari Tol Harbor Road 2 yang ditutup dengan barrier beton dan juga panel. Tampak tiang-tiang ataupun kolom sudah berdiri di sekitar sini untuk dilanjutkan proses konstruksinya menuju ke arah Pluit. Pembangunan Tol Harbor Road 2 dimaksudkan untuk yang pertama adalah mengurangi beban kendaraan yang ada di Tol Harbor Road 1 atau Jakarta Inner Urban Toll Road. Karena memang secara kondisi sudah cukup padat terutama pada jam-jam pagi hari ataupun sore hari sampai ke malam. Lalu yang kedua adalah untuk mempercepat arus lalu lintas barang yang ada di sekitar Tanjung Priok menuju ke arah lainnya di kota Jakarta sendiri ataupun di luar kota. Ada hal yang sedikit unik di konstruksi layang Tol Harbor Road 2 ini, yaitu konstruksi double decker. Karena arus kendaraan bisa tidak berada di sisi yang sama untuk dua arah yang berbeda. Kurang lebih seperti ini, seperti jenjang. Dan tol yang ada di bagian kanan yang bawah itu adalah tol yang lama, yaitu Tol Harbor Road 1 atau Tol Pelabuhan 1 atau juga Tol Jakarta Inner Urban Toll Road. Pada bagian sisi lainnya ada yang sejajar. Jadi nanti tol ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tol yang sudah ada atau tol pelabuhan ataupun tol Ancol dibandingkan dengan tol yang baru. Untuk proses pembangunan dari tol ini sudah dimulai sejak dari September tahun 2022. Kemudian bila kita perhatikan di sini proses pembangunannya dibuat ke dalam berbagai tahapan, yaitu tahap 1, tahap 1A1, kemudian ada tahap 2A1, 2B, 2A1 dan 2A2. Tahap 1A1 itu untuk pekerjaan pembangunan dari layang konstruksi akses keluar masuk tol yang dari arah Tanjung Priok, juga akses tol yang dari arah Warakas ya kalau kita perhatikan di peta ini, dan berakhir konstruksi 1A1 di Jalan Sunter Permai yang bertemu dengan Jalan R.E. Marta Dinata, persisnya menjadi akses saat ini menuju ke JIS melewati rel kereta. Kemudian untuk 2A1 ternyata ada dua pekerjaan ya. Yang pertama itu adalah dari Jalan Sunter Permai sampai ke Stasiun Ancol. Kemudian ada 2A1 di sekitar Universitas Bunda Mulia di Jalan Lodan nih kalau tidak salah. Kemudian lagi ada seksi 2A2 dari arah Gunung Sahari sampai ke sekitar mungkin Kampung Bandan. Lalu ada 2B di sini dari arah Gunung Sahari sampai ke arah Stasiun Ancol. Nah, sebenarnya secara keseluruhan bila kita lihat peta yang pernah ada akan menyambungkan ujung dari Jor 1 sampai ke arah Pluit. Nah, kalau kita lihat lagi area yang ada di sekitar sini 9,6 km baru dari arah Tanjung Priok sampai ke arah Universitas Bunda Mulia. Peta yang pernah ada, jadi mungkin baru sisi yang kuning ya atau seksi yang kuning. Lalu untuk membuat konstruksi ini sebelumnya juga sudah dilakukan konsultasi publik. Nah, konsultasi publik dilakukan 2 kali yang gunanya adalah mengkoordinasikan proses pembangunan dengan semua stakeholder yang ada, apakah itu masyarakat yang terdampak ataupun juga para pengguna tol nantinya atau juga pelaksana dari tol itu sendiri. Jalan R.E. Marta Dinata juga dilakukan rekayasa setelah mendapatkan semua persetujuan untuk persiapan pembangunan. Saat kita lihat di image ini tadinya Jalan R.E. Marta Dinata yang berada di sekitar Jakarta International Stadium adalah 2 arah. Namun saat ini karena ada proses pembangunan dari Tol Harbor Road 2 yang persis berada di sisi selatan dari jalan ini, maka Jalan R.E. Marta Dinata direkayasa untuk menjadi 1 arah di sekitar JIS. Untuk yang ke arah Priok yang sedang kita lewati saat ini, Priok ke arah belakang ya, sedangkan kita menuju ke arah Ancol masih diberlakukan 2 arah dikarenakan area konstruksi tidak begitu memakan badan jalan tapi lebih banyak menggunakan area pinggir jalan yang kalau kita perhatikan itu adalah trotoar atau area pejalan kaki. Nah, di bagian sini nantinya seperti di image sebelumnya, Tol Harbor Road 2 akan melintang di atas dari Tol Harbor Road 1 atau tol dalam kota bagian sisi pelabuhan Jakarta
kemudian menyeberang ke arah pinggir Jakarta International Stadium dan bergabung dengan akses yang juga dibuat ke arah Warakas. Kalau kita perhatikan image yang ada seperti ini. Jadi sisi kiri arah JIS, kemudian ada dua akses nampaknya, lalu ada lagi jalan yang melintang di atas dari jalan tol yang ada. Nah, modelnya akan seperti ini ya kalau kita lihat dari sisi arah Tanjung Priok. Dengan begitu diharapkan kendaraan-kendaraan yang dari arah Peti Kemas nanti bisa langsung naik ke tol Harbor Road 2 karena jarang sekali turun di sekitar Ancol, di sekitar Kemayoran, melainkan terus ke arah misal ke arah Merak ataupun ke arah bandara seperti itu. Model konstruksi yang kita lihat dari websitenya Wika ataupun media sosialnya Wika, boleh lihat di sekitar sini, yaitu yang berwarna orange ya. Sedangkan untuk tol yang lama itu ada di bawahnya. Jadi yang warna orange itu ada akses dari arah sekitar Danau Cincin, kemudian juga ada dari arah Tanjung Priuk. Area yang kita lewati saat ini juga akan menjadi akses JIS ya, Jakarta International Stadium, menuju ke arah sisi barat. Nantinya di depan itu ada perlintasan kereta api sebidang dengan jalan Sunter Permai yang bertemu dengan jalan RE Marta Dinata di sekitar sini, sehingga harus menunggu bila ada kereta yang lewat. Di bagian kiri kita melihat ada silo-silo atau tabung-tabung yang dipergunakan untuk keperluan konstruksi dari pembuatan tiang-tiang ya, kolom ataupun juga pierhead bagian atas dari tiang tersebut, atau juga nanti untuk keperluan penyambungan dari tiang ke tiang. Nah, biasanya penyambungan dari tiang ke tiang itu dilakukan dengan memasang girder-girder beton yang disusun-susun sehingga membentuk sebuah jembatan. Ternyata ini sudah satu arah ya, jadi kendaraan-kendaraan di sini menuju ke arah barat saja, walaupun kita lihat ada yang barusan lawan arah. Baik, kita akan lihat di peta sebenarnya secara keseluruhan untuk tol Harbor Road 2 nantinya akan disambungkan dengan tol Jor 1, yaitu yang dari arah Cilincing, Cakung, ataupun dari arah Bintara, Bekasi, serta Simpang Susun Cikunir. Di bagian sudut belokan dari tol Tanjung Priok sebenarnya itulah yang akan diluruskan menuju ke tol Harbor Road 2, lalu sampailah ujungnya di sekitar Pluit. Tadinya untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cilincing Cakung harus berbelok terlebih dahulu ke arah tol gate Kebon Bawang ya di depan Pelindo, lalu berputar kembali mengambil tol Pelabuhan, menyusuri Danau Cincin dan juga Jakarta International Stadium dan tembus ke arah Ancol. Seperti ini. Jadi garis kuning ini adalah tol Harbor Road 2 secara keseluruhan, walaupun proses pembangunannya yang tadi kita lihat secara bertahap masih dari on-ramp yang ada di RE Marta Dinata untuk kendaraan dari dan arah Tanjung Priok untuk mengakomodasi mungkin kendaraan-kendaraan yang keluar masuk dari terminal Peti Kemas seperti itu. Sedangkan yang biru ini adalah tol yang lama, tol pelabuhan yang biasa digunakan dan selalu padat, terutama pada sore hari menjelang sampai ke tengah malam, biasanya seperti itu. Untuk tol Jor 1 sendiri seperti yang kita ketahui itu juga sudah tersambung dengan tol Jor 2, yaitu di sekitar Semper, dan tol Jor 2 itu menyambungkan area sisi utara Jakarta dengan area Cibitung sampai ke arah Cimanggis melingkar menuju ke arah bandara kembali. Kita rehat sejenak. Perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Dari atas tol pelabuhan di sini kita dapat melihat area di sekitar Jakarta International Stadium. Di bagian kiri nanti akan ada akses menuju ke arah tol Harbor Road 2 yang nanti akan membentang di atas jalan yang kita lewati. Ya, tapi tentunya lebih rendah dibandingkan dari Sutet yang ada. Apakah Sutetnya direlokasi? Kita belum tahu, atau Sutetnya ditinggikan, nanti kita akan pantau bersama. Kolom-kolom atau tiang-tiang dari tol Harbor Road 2 kalau kita lihat lebih tinggi dari jalan tol Pelabuhan 1 yang sedang kita jalani ini.
Tampak di bagian sana itu adalah silo-silo atau tabung-tabung yang dipergunakan tadi untuk keperluan material-material terkait pembangunan dari layang tol Harbor Road 2. Untuk akses menuju ke JIS sendiri sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah stasiun, dan stasiun sendiri masih dalam proses pengerjaan awal. Lalu ada JPO yang sedang dibangun. Lalu satu lagi adalah akses tol. Nah, akses tolnya ada di mana? Ada di sekitar Warakas yang mungkin juga akan tergabung dengan tol Harbor Road 2. Baik, untuk melihat sisi ujung dari Tanjung Priok ya, tol Jor 1 yang memang akan tersambung dengan tol Harbor Road 2 ada di sekitar sini. Jadi kalau kita dari arah tadi Cilincing Cakung, maka di bagian ujung dibelokan di sekitar Tanjung Priok kita melihat ada jalan yang ditutup dan masih belum dilanjutkan. Jalan tersebut berada di samping kanan kita, walaupun tadi adalah jalan yang sama yang kita lewati. Nantinya menuju tol Harbor Road 2 tidak lagi berbelok ke arah kiri masuk ke area tol arah tol dalam kota ya, menggunakan gate tol Kebon Bawang, tapi bisa lurus di sana menuju ke arah tol Harbor Road 2 melewati terminal Tanjung Priok. Seperti itu, karena memang tujuannya adalah salah satunya untuk mempercepat akses logistik keluar masuk pelabuhan. Model double deckernya mungkin akan seperti ini yang kita lihat di bagian atas ya, tapi tadi tolnya adalah model berjenjang, satu untuk arah ke barat, satu lagi untuk ke arah ke timur. Nah, seperti biasa kalau kita harus menuju ke tol pelabuhan atau Ancol, setelah kita tapping di gate tol Kebon Bawang yang menghubungkan tol dalam kota dan juga tol Jor 1, maka ada pilihan untuk ke arah Ancol atau ke arah Cempaka Putih masuk tol dalam kota ke arah Cawang. Baik, ini pantauan dari sisi udara. Beberapa waktu sebelumnya terdapat kolom-kolom ataupun tiang-tiang yang dipergunakan untuk kesiapan pembangunan layang dari tol Harbor Road 2. Salah satu pembangunan akses JIS yang menunggu dari tol Harbor Road 2 secara konstruksi sudah dapat dilakukan adalah stasiun kereta dan juga JPO. Nah, stasiun keretanya persis berada di ujung dari sisi utara JIS, tepatnya di tulisan Jakarta International Stadium. Kemudian di sana berada di bawah dari tiang-tiang atau pilar-pilar konstruksi layang tol Harbor Road 2. Jadi jalan tol pelabuhan yang ini nanti akan berada di bawah dari tol Harbor Road 2. JPO atau jembatan penyeberangan orang sebagai akses dari JIS nanti akan melewati bawah dari tol Harbor Road 2, kemudian juga akan menuju ke arah pinggir kali yang ada dan menyeberang. Lalu di sekitar Pademangan dibuatlah area parkir, kemudian juga mungkin akan ada halte Transjakarta. Untuk melihat sampai di mana ujung dari pekerjaan yang ada di Jalan RE Marta Dinata mengarah ke Tanjung Priok, maka kita akan menyusuri jalan ini. Di bagian kanan tadi kita barusan melewatinya dan terdapat tiang-tiang seperti yang ada. Di bagian badan tiang itu juga dipasang steger-steger yang dipergunakan untuk keperluan persiapan dari pengecoran secara keseluruhan tiang-tiang yang ada. Tanpa ada tiang yang sudah secara konstruksi beton sudah sampai di bagian atas dan tersisa besi-besi di ujungnya untuk kemudian dipasang pier head ya, atau bagian kepala dari si tiang-tiang tersebut yang nantinya akan disambungkan dengan girder beton yang ada. Sesuai dengan tadi peta yang sempat kita lihat di awal, maka nanti ini akan menjadi on-ramp dan off-ramp. Jadi kendaraan akan keluar masuk di sekitar area ini. Meski sebenarnya secara keseluruhan tol Harbor Road 2 akan tersambung dengan sisi ujung tol Jor 1 di Tanjung Priok. Baik, kita akan menyusuri jalan RE Marta Dinata ke arah Ancol. Di sini juga
jalannya menjadi satu arah dikarenakan proses konstruksi berlangsung di bagian lajur yang tadinya ke arah Ancol. Sedangkan lajur yang kita lewati ini adalah lajur ke arah Tanjung Priok. Di depan sana itu akan ketemu dengan akses menuju ke arah Kemayoran ataupun akses menuju ke arah Ancol. Nah, ini akan masuk di seksi 2B yang akan dikerjakan mungkin membutuhkan waktu lebih lama ya dibandingkan dengan yang ada sekarang, mengingat pekerjaannya dilakukan secara bertahap. Barusan saja kita keluar dari Jalan Sunter Permai. Tadinya untuk ke arah Tanjung Priok dari Jalan Sunter Permai bisa langsung ke arah kanan. Sedangkan saat ini dikarenakan adanya pekerjaan tol Harbor Road 2, maka arus kendaraan dari arah Sunter Permai Raya menuju ke arah Tanjung Priok akan diarahkan terlebih dahulu menuju ke sekitar area stasiun Ancol, lalu putar balik dan masuk ke Jalan RE Marta Dinata di sisi utara. Ada yang unik di Jalan RE Marta Dinata di sisi utara, yaitu di bawah dari layang tolnya atau di sekitar pilar-pilar tiang-tiang tol pelabuhan yang lama itu ada permukaan jalan yang tidak sama rata di sisi lajur kanan, tepatnya di bawah dari tiang-tiang tol. Nah, mungkin bagi sahabat-sahabat Honor Indonesia dapat lebih berhati-hati untuk lewat di sekitar sana karena tentunya berbahaya apabila kencang dan membuat oleng serta terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Beberapa area pekerjaan ada yang terbuka dikarenakan untuk kendaraan-kendaraan keluar masuk ataupun petugas yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pembuatan konstruksi tiang-tiang dari tol Harbor Road 2 di sepanjang RE Marta Dinata. Jadi total pekerjaan yang sedang dilakukan adalah 9,6 meter untuk menyambungkan Ancol Timur sampai ke arah Pluit sampai saat ini. Dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini lebih dari 15 triliun dengan hitungan 9,6 km dan juga 15,7 atau 15,6 triliun, maka per kilometernya adalah sekitar mungkin di 1,5 triliun. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan MRT, ya MRT Jakarta 1,1 triliun sudah include dengan sistem, kemudian juga rangkaian kereta, lalu jalurnya. Tapi ini tidak apple to apple ya, karena perbedaan peruntukan seperti itu. Target yang hendak dicapai adalah di tahun 2025 secara keseluruhan dari Ancol Timur sampai ke arah Pluit, tol Harbor Road 2 dapat tersambung. Ini adalah Jakarta International Stadium, di mana nantinya akses tolnya mungkin akan menjadi bagian dari tol Harbor Road 2. Dan akses berikutnya adalah akses yang sisi timur yang belum saat ini dibuka dikarenakan masih ada dibatasi oleh kali serta perumahan padat penduduk di sisi Papanggo. Itu yang belum kita lihat adalah di sekitar Universitas Bunda Mulia ya, karena ternyata itu bagian dari seksi 2A1 yang dikerjakan bersamaan dengan ujung Sunter Permai Raya sampai ke arah stasiun Ancol. Dan informasinya ini akan menjadi tol double decker yang cukup panjang di Indonesia. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Honor Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Honor Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.